mentalitas orang, budaya, interaksi setiap hari itu sama, persoalan sama juga. Itu sih, saya membangun mentalitas saya seperti itu. Termasuk belajar bahasa, mentalitas saya itu ketika melihat bahasa asing itu menganggap saya belajar budaya mereka. Saya bukan belajar grammatical something like that. Seperti belajar gimana mengatakan sesuatu dengan tepat. Ya katakan saja gitu. Dengan apa yang bisa kita katakan gitu. Karena wajar kita berbuat salah. Itu bukan bahasa kita. Wajar gitu. Gak perlu ada yang malu dengan itu. Dan malah kita ketika belajar dari kesalahan, malah kita mengingat itu selamanya. Akhirnya kita bisa praktekkan, oh ini saya harus hindari ini, saya harus ingat ini terus gitu ketika kita salah gitu. Itu mentalitas yang saya bangun secara personal. Belajar bahasa Inggris sama seperti yang disinggung tadi, bukan persoalan pintar atau tidak, karena itu bagian dari budaya. Kita bukan persoalan tingginya IQ kita atau enggak. Karena kalau kita menetap misalnya di Karo sekitar katakanlah beberapa bulan, pasti kita tahu mengerti mereka. Bukan karena IQ kita tinggi kan. Kita pergi ke Toba misalnya, kita apa seperti itu. Bahasa Jerman juga seperti itu. Itu yang saya bangun gitu. Saya bangun di mentalitas saya. Terus lagi mentalitas, mungkin teman-teman juga pernah membaca Pramudia Anantatur atau apa semuanya, mentalitas di bawah kolonialisme itu masih terbangun ke diri kita. Itu kita bongkar dulu gitu. Kita bongkar bahwa kita sama, kita lebih kaya dari mereka, lebih bekerja keras dari mereka gitu. Mentalitas kita lebih kuat dari mereka sehingga kita bisa lihat. Nah, proses belajar juga seperti itu. Ketika saya kuliah di sana, pertama-tama sama seperti Rani, masih kikuk gitu, berbicara di depan umum seperti ini. Kita tahu banyak hal, tapi ketika sudah saatnya bicara di fokus di fokus group discussion seperti itu misalnya, blank, nggak tahu lagi. Orang pun dengar apa yang maksudnya gitu kan. Pertama-tama seperti itu, tapi lama-lama santai aja gitu, bersalah pun nggak apa-apa. Yang penting ada penekanannya gitu, ada hal yang mau kita tekankan dan itu mereka tidak tekankan gitu. Ya gitu saja gitu. Lalu membaca jurnal misalnya, itu sama di sini juga. Saya beberapa komunikasi dengan yang lain, mahasiswa UGM atau yang lain, mereka juga punya akses ke jurnal-jurnal internasional, Gestor dan sebagainya kan. Di sana juga seperti itu, sama gitu. Tapi persoalannya kan excitement kita itu beda gitu, rasa excited kita itu beda dengan ketika kita belajar di sini mungkin. Karena itu tadi mentalitas kita itu kita bangun di situ. Kalau kita mungkin bangun mentalitas kita, kita berada di dalam zona di mana kita tidak nyaman dan kita harus adaptif dengan itu, harus survive dengan itu, pasti kita excited juga mau menjalaninya gitu. Baca jurnal misalnya itu kan rumit, mempelajari bahasa-bahasanya aja beda, metodologi dan sebagainya. Sistem di sini juga sama seperti itu juga kan, kita disuruh baca jurnal juga, mereview, memahami itu metodologinya, memasukkan perspektif kita, memasukkan data-data empirik ke sana, itu sama gitu. Tapi yang saya rasakan itu tadi, ketika saya di daerah lain, saya terpacu untuk memahaminya, saya tidak peduli dengan mental perilaku pribadi si profesor gitu, karena mungkin saja profesor itu sama dengan kita gitu. Tapi karena kita beda budaya, kita gak terlalu ambil pusing dengan perilaku dia gitu. Kita hanya peduli soal gimana dia mengajar atau gimana kita berinteraksi. Jadi saya pernah, tadi saya katakan saya pernah gagal satu paper. Gagalnya itu ya menyambungkan apa yang katakan Rani tadi, soal komplain. Ketika gagal mereka email, ini makalah Anda tidak layak, saya gagalkan katanya, dengan penjelasan macam-macam. Lalu saya komplain, saya bilang saya butuh ketemu, saya ingin menjelaskan kenapa. Lalu mereka bilang caramu mengutip itu tidak tepat, kutipan itu bisa berkonsekuensinya ke plagiarisme. Kalau kita salah, nggak ada maksud kita memplagiat sesuatu, tapi mengutipnya salah, itu juga plagiarisme. Jadi dia jelaskan itu semua. Ini
ini. Jadi semua penilaian itu standarnya sama. Ada struktur yang mereka gunakan untuk menilai sesuatu. Dan memang makalah saya yang terakhir itu kenapa gagal? Karena saya sudah jenuh dengan 4 makalah. Jadi yang lain itu enggak, yang satu lagi udah suasana Natal dan Tahun Baru, udah dingin sudah semua, frustasi dengan jam 4 sore sudah gelapnya seperti ini, lalu dingin lagi. Jadi bercampur semua, ya udahlah, submit aja, masukkan ke profesornya, ternyata gagal. Gitu. Artinya ya kita komunikasikan aja gitu. Soal gagal atau tidak itu kita akan tahu struktur penilaian mereka seperti apa, dan biasanya itu sangat logis gitu. Kita nggak bisa bilang profesornya nggak beres gitu, atau dia mungkin sensitif sama saya gitu, atau apa, nggak bisa, karena dia bisa menjelaskan itu, ini salahmu, ini. Lalu kalau kau ingin memperbaikinya, saya kasih sekali lagi, lakukan ini, baca ini, review, lalu buat tulisanmu sendiri gitu. Lalu itu juga yang satu lagi, itu terkait dengan tujuan kita sebenarnya. Kalau saya secara pribadi, saya tidak mengejar nilai. Bagi saya nilai itu hanya menandakan pernah mengambil kuliah itu gitu. Ya saya mengalir aja gitu. Kalau misalnya karena saya latar belakangnya hak asasi manusia, di Bakumsu juga sudah bergelut dengan isu-isu seperti itu, masuk ke kampus itu kan memasukkan perspektif akademik ke dalam data-data atau pengalaman empirik yang kita miliki di basis. Jadi profesor itu melihat kita sebenarnya seperti data berjalan. Artinya kita penuh dengan pengalaman. Tapi tugas mereka itu adalah bagaimana kita mampu memframe data-data atau empirikal itu menjadi sebuah frame akademik. Itu saja tugas mereka. Makanya kita selalu disuruh untuk mereview jurnal. Kita mereview itu beda dengan meresume. Kalau meresume mungkin kita penulisnya mengatakan ini semua sampai ke kesimpulan. Tapi mereview itu adalah metodologinya apa yang digunakan, apa kelemahan metodologi itu, apa gap yang masih ada di situ, sehingga kita bisa melihat itu sebagai peluang untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagainya. Itu mereview artinya. Jadi kita diajari seperti itu. Makanya ada IELTS itu tadi kaitannya dengan akademik itu sangat kuat. Ternyata kita kan membaca di sini, sistem kita kan membaca seperti membaca novel atau surat kabar, satu kalimat terus sampai ke akhir gitu. Belajar di akademik tidak seperti itu. Belajar akademik itu kita bisa lihat jurnal yang halamannya 15 halaman, tapi kita bisa baca itu hanya 5-10 menit. Ya, skimming dan scanning itu. Dan kita tahu di mana strukturnya, sistematika penulisannya gimana, lalu kenapa kesimpulannya jadi seperti ini, lalu apa gapnya. Hanya 5-10 menit. Dan kita juga belajar di situ pemetaan pikiran, mind map. Mau lihat ini seperti ini. Lalu IELTS itu kan mengajarkan kita, waktu mungkin teman-teman pernah belajar juga di kursus IELTS itu kan seperti, kalau instrukturnya selalu bilang kalau reading mulai dari pertanyaan gitu. Ada judul maka apa namanya, wacana, mulai dengan pertanyaan, apa sih ini, apa ini gitu. Jangan dibaca dulu semua gitu. Nah, belajar jurnal juga seperti itu, mulai dengan pertanyaan, apa yang gap di sini, misalnya apa yang belum ada, kenapa metode dia seperti ini sehingga hasilnya seperti ini. Akhirnya itu memicu kita untuk belajar. Ya, intinya yang mau saya katakan, kita mampu melakukan itu sebenarnya, dan kita sudah melaluinya dari S1 gitu. Cuman perlu apa ya, kita itu membongkar diri kita sendiri. Sampai kita di sana, seperti pengalaman saya membongkar diri saya yang di sini itu penuh dengan bagaimana berdebat untuk menang gitu. Mentalitas kita kan di kuliah, di apa, kita berdebat untuk menang, bukan berdebat untuk mencari solusi dan
mengakui kekurangan dari perspektif kita dan sebagainya. Di sana saya diajari belajar dengan ketika salah pun kita harus terima gitu, dan kita melihat metodologi yang lain yang bisa digunakan dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan soal mentalitas baik secara kehidupan sehari-hari maupun di kampus atau di perkuliahan. Demikian. Baik, terima kasih untuk Bang Tongam dan Kak Rani. Tepuk tangan buat mereka berdua. Dan kita masuk pada sesi terakhir untuk sharing-sharing mengenai kuliah di luar negeri, siapa takut gitu. Nah ada, boleh. Kayaknya tadi ini baru keingat permasalahan mental itu apa ya, kayak misalnya sebenarnya kita untuk menunjukkan sikap keingintahuan dan excitementnya kita terhadap mempelajari sesuatu itu juga sangat-sangat dihargai sama dosen kayak gitu kan, karena mereka bisa mengakui bahwa struggle kita lebih besar daripada orang lokal, karena kita pasti permasalahan bahasa adalah struggle kita yang utama kayak gitu kan, homesicknya, culture gapnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita menunjukkan keinginan kita untuk belajar, mereka akan sangat-sangat terbuka untuk membantu kita kayak gitu. Ini waktu itu ngerasain banget ketika di studio rekaman. Jadi kalau di kampus itu yang megang istilah kayak kepala labnya gitulah kan. Malah Rani lebih banyak belajar sama kepala labnya daripada dosennya gitu. Karena Rani banyak nanya kalau yang ini gimana ya, sampai pada akhirnya dia mempercayain Rani untuk walaupun udah lewat jam untuk pakai lab, ya udah nggak apa-apa, aku percaya sama kau Rani. Jadi kayak ada kedekatan emosional jadinya gitu, karena dia bisa trust kita gitu, karena kita jujur, karena kita nggak neko-neko